Oke, ternyata Postman nggak ada di Software Manager, jadi saya mesti install manual. Nah, tadi saya tanya Gemini, dia menyarankan install lewat command line aja, ya. Jadi kita copy ini, coba kita jalankan di sini. Kita buka terminal baru, sorry. Buka terminal baru, karena kan terminal yang ini sudah dipakai buat jalankan Fast API ya. Fast API tadi ya, Fast API tadi. Jadi kita buka terminal baru buat kliennya. Postman. Oke, kita install Postman. Nggak ada ternyata, nggak ketemu. Oke, sekarang kita cari alternatif Postman apa nih? Nih, alternatif terbaik Hopshow. Nih, juga Postman teman cari nama berikut di Shop Manager. Oke, Insomnia. Coba kita cari ini alternatif dari Postman. Ctrl C, kita cari Insomnia. Udah macam ini. Wah, nggak ada. Sekarang ini Hopshow, Hopscotch. Nah, mau. Oke, saya coba install Postman pakai cara ini, ternyata gagal. Ya, jadi sekarang saya mau ganti cara ini aja, download Tarbal nih. Ya, nih. Saya download ini, terus download to get started. Nah ini, download Linux. Oke, ini Tarbalnya. Oke, udah terdownload Tarbalnya. Sekarang saya masuk ke foldernya. Mana itu? Nah ini ya. Ini saya ekstrak. Saya ekstrak di sini. Oke, coba kita lihat data instrumen Postman. Nah ini ya, ini udah. Nah ini udah. Sekarang coba kita klik. Apa nggak mau jalan? Apa nggak mau jalan ya? Oke, kita lihat tadi. Ini kita play extract here, masuk ke folder, klik 2 kali, ikonnya berwarna orange. Ini harus di execute kali ya. Ini permissionnya, permission read and write. Oh ini udah di execute. Oke, saya ternyata baru berhasil nginstall Postman dengan cara snap ini ya. Jadi pertama ini karena saya pakai Linux Mint ya. Kalau misalnya saya pakai Ubuntu, maka ini harusnya bisa langsung loncat ini nih. Bisa langsung loncat ke langkah ini. Nih, sudo snap install Postman. Tapi karena saya pakai Linux Mint, maka saya perlu langkah tambahan ini. Ya. Oke, ini jadi ini saya jalankan di sini dan hasilnya ternyata bisa terinstall ya. Nah, ini saya ketika sudah saya install kayak begini. Nah, ini saya tinggal jalankan ini. Ini saya keluar dulu ya biar agak bingung. Nah, ini saya tinggal panggil begini. Ini setelah saya berhasil install ya. Tuh. Oke, ini udah keluar. Oke, tunggu sebentar. Ini agak lama dia loginnya. Oke. Oh ya, tadi awalnya
saya diminta begini, cuma saya males ya, males sign in, jadi saya ini aja ke sini ya. Nah ini keluar begini. Nah udah, untuk ngetesnya gampang ya, ngetesnya seperti yang ada di ini. Nih saya copy aja nih tesnya. Ini tes, ini tes baca ya. Sekarang tes baca dulu. Nih kita tes baca. Ini ya. Jadi ada dua macam tes di sini, ada tes get sama tes post ya. Nah ini. Jadi ada tes get sama tes post. Nah, tes get itu berarti baca ya. Jadi kita baca data yang ada di database kita. Oke, Postman-nya sudah terbuka ya. Jadi sekarang kita melakukan tes baca dulu. Tes baca kita masukin aja URL ini. Nih, task. Lalu kita ketikin di sini. Ya. Udah, kalau sudah kita send. Klik. Nah, lihat nih hasilnya. Ini apa? Kita bisa lihat di The Beaver kita. Nih. Ini. Jadi yang diambil yang ini. Ya. Nah, ini dari mana ini? Ya. Kenapa dia bisa ada begini? Nah, inilah si ini Fasapi. Ya, kita bisa lihat di Fasapi. Nih. Ini ada perintah task. Ya, jadi kalau belakangnya strip task ya, dan dia get, lihat kalau get task, maka dia akan ngambil, lihat nih, dia akan ngambil select ID title from task ya. Nih, lalu di return sama dia ID yang row 0. Row 0 itu berarti row pertama ya. Sorry, dia akan ngambil, ini kan ini baris ini akan ngambil satu row ya. Ini outputnya adalah satu row ini. Mana tadi ini? Nih akan diambil sama dia satu row ini. Ini satu row seluruhnya ya. Nah satu row diambil, lalu row 0 itu berarti kolom ke 0. Ini adalah kolom pertama ya. Kolom ke 0 berarti kolom ini kolom ke 0, ini kolom ke 1, ini kolom kedua ya. Nah, jadi berarti dia hanya ngambil ID sama title ya. Nah ini oke. Nah jadi kita baru saja menjalankan ini di Postman ya. Nah kita bisa lihat hasilnya seperti yang tadi kita lihat nih. Tuh, ID-nya dapat 1, ininya beli kopi ya, sama persis dengan yang ada di ini. Nah, sama persis yang ada di row ini ya. Nah, sekarang kita tes baca. Karena kita lihat di sini dia mendefine si FastAPI menyediakan dua fungsi nih. Satu get, kalau get itu buat ngambil data, satu lagi post buat nulis data ya. Nah, sekarang kita coba pakai post. Ininya apa namanya? URL-nya task ya. Jadi coba kita jalanin ya di ini di Postman. Nih. Sekarang kita ganti, tadi kan get ya. Tadi get, sekarang kita ganti ininya post. Di post. Nah, ininya sama, URL sama tapi post ya. Nah, sekarang kalau post kita berarti mesti tulis data apa yang kita mau ketikin ya, mau kita tulis nih ya. Sekarang kita tes tulis nih ya, klik tab body, pilih row, lalu pilih JSON ya. Nih ini kan body, pilih row, lalu pilih JSON. Oh nggak perlu. Nah sekarang kalau udah, kita tinggal masukkan ini, kita coba masukkan ini. Oke, kita geser sana. Kita coba bisa apa enggak. Oh sorry, ini di sini. Saya lupa. Ini kan post, ini kita ambil body, lalu kita
pilih row. Nah ini. Nah kita coba ya, bisa apa enggak. Kalau sudah, jadi ini kita mau tes tulis ya. Kita pengen title-nya jadi tugas dari Postman. Coba title itu masuk kemana? Oh di sini ya. Nanti kita pengen ada di sini nih. Dan ID-nya otomatis nambah jadi 2. Dari mana? Karena ini otomatis di Postgres. Kalau ada row baru, ininya pasti nambah nih ya. Oke, kita coba masukkan dia. Kalau sudah, kita send. Nah, kita lihat nih. Tuh. Ya, ternyata ada salah di sini. Ini harusnya nggak masuk di sini. Coba kita lihat masuk atau tidak. Masuk atau enggak ya? Refresh. Nah, nggak masuk karena nggak berhasil. Salahnya apa? Nih, detail, type, model, log, body, message, input, dictionary, or object to extract fields from input ini. Kayaknya ya, kayaknya coba kalau kita tambahin ini. Atau kita tanya aja sama ChatGPT lah ya. Kita tanya aja sama si Gemini daripada pusing. Masalahnya apa? Nah, ada di sini. Nah, buka tab body, pilih row, ini benar. Ada menu drop down, JSON. Oke, JSON kita pilih ya, kita jajak. Ini teks JSON. Teks ini rubah jadi JSON. Nah ini sekarang, nah kita bikin gini, kita send lagi. Plung. Yes, sukses. Ya. Nah kalau sukses, kita tinggal lihat di sini harusnya sudah masuk nih. Ini kalau kita refresh ya, kita klik kanan, lalu kita refresh, plung, masuk ya. Oke. Ya, berarti satu step sudah selesai ya. Jadi fast API kita sudah jalan nih. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya apa? Nah, kita mulai masuk ke front end nih. Ya, ini mulai masuk ke front end.